dilakukan Honda di generasi ini. Bagian bawah dashboardnya itu dari besi cuy, ini plat nih. Sekarang gue pengen ngerasain gimana sih sensasinya, sensasi kayak mobil kenceng aja. Subscribe dulu yuk. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Back with me Didi di channel Dila Zuari. Nah, mungkin teman-teman lagi ada yang nyari mobil dengan budget terbatas, namun tetap mengutamakan fungsi, akomodasi yang luas, part yang murah, dan yang pasti irit bahan bakar. Ini dia mobilnya. No, bukan yang ini, tapi yang itu. Nanti dulu. Mungkin buat kalian-kalian yang males ngeliat review Kijangnya dan pengen langsung lihat sesi test drive dan driving impression, kalian bisa kok langsung klik ke durasi sekian. Well viewers, ini adalah Toyota Kijang LGX EFI tahun 2000 yang bertransmisikan otomatis. Nah, ini adalah versi pembaruan dari yang sebelumnya. Dari mulai kap mesin itu kejutannya cuma satu. Nah, ini warnanya beda karena memang sudah diganti sama ownernya. Pindah ke bagian grillnya sini sudah mengalami pembaruan. Dia bilah-bilah panjang seperti ini, horizontal, dan lampunya ini juga sudah facelift menggunakan kristal multireflektor namun belum HID atau LED. Ya, wajar lah karena mobil tahun segitu belum ada yang ngetren lampu-lampu LED. Pindah ke bagian bawah, dia ada fog lamp dan bentukannya memang ini berbahan plastik polikarbonat kali ya. Itu aja yang bisa dikomentari dari bagian depan. Langsung kita ke bagian samping. Di sini ada antena yang model betot alias model tarik dan dia ada list chrome menjulur sampai ke belakang, dan bedanya juga lagi spionnya sini sudah dilapis chrome. Nah, pindah ke bagian bawah. Peleknya ini udah agak-agak facelift ya, karena sebelum facelift tidak ada bila-bila yang kecil seperti ini. Menggunakan ring 15, profil bannya itu 195/70. Untuk ban ini sudah diganti sama sang owner. Untuk remnya cakram, tapi tidak di bagian rem belakang. Dia ada set body molding yang menjuntai sampai ke belakang, dan dia juga terdapat footstep. Dan ini dia handle chrome yang menjadikan pembeda dari versi sebelumnya. Di sini ada kunci Rayton yang sangat terkenal pada masanya. Oh ya, lupa, bagian atap itu ada roof rack yang sudah menjadi part standar dari mobil ini, dan ini adalah spoiler yang juga sudah menggunakan high mount stop lamp. Nah, kacanya sini memang belum ada defoggernya, cuman kacanya ini sudah merupakan pembeda dari versi sebelumnya yang awalnya itu menggunakan karet list-listnya, dan kacanya memang agak lebar ya. Bisa dilihat dari jendela samping itu dia lebih lebar ke bagian bawah, tapi memang di sini ada blind spotnya. Pindah lagi ke bagian bawah, dia ada dudukan plat nomor yang chrome, di sini juga ada wiper, dan ini dia emblem LGX 2.0 EFI. Dan di bawah sini ada bumper yang ada cover plastik di sini, dan lampunya masih mika buram, cuman sudah hitam dan putih, menandakan ini adalah facelift dari versi sebelumnya yang menggunakan 3 warna, orange, putih, dan merah. Dan di bawah knalpotnya belum ada muffler tip. Untuk Kijang ini masih menggunakan per daun untuk suspensi bagian belakang, dan penempatan ban serepnya itu ada di sini yang membutuhkan effort lebih apabila ingin menggunakan ban cadangan. Oke, sekarang ini gue lagi ada di dalam interior Kijang LGX tahun 2000. Jadi pertama gue pengen ngasih lihat kuncinya. Ini dia kuncinya. Ini bukan kunci standar ya. Jadi kalau standar Kijang ini itu bentukannya semuanya full besi. Juga dirapiin sama ownernya pakai plastik, dan ini seperti layaknya Kijang dan mobil-mobil pada zamannya banyak banget yang pakai kunci Rayton agar tidak mudah dibobol oleh maling. Kita nyalain dulu aja mobil ya, panas lah cuy. Kita pertama nge-review dari setirnya dulu. Jadi untuk generasi ini memang setirnya masih palang 3, dan sepertinya sih ini setir banyak digunakan sama mobil-mobil Toyota lain ya, seperti Rush, Starlet juga mungkin masih pakai setir ini. Setirnya fix, tidak ada penyetelan tilt atau teleskopik. Yang ini udah dibungkus, ya dibungkus supaya rapi aja sama owner. Terus banyak sini yang sudah pasti menggunakan material plastik keras di dashboardnya, dan yang pengen gue kasih lihat ke kalian semua,
ini deh. Bagian bawah dashboardnya itu dari besi cuy, ini plat nih. Ini kayak kalau tempelan kulkas nempel cuy di sini. Nah untuk dashboardnya sendiri ini sudah mengalami perubahan sedikit dari versi yang sebelumnya. Yang tadinya mengotak, di sini ada begitu. Nah di sini agak membulat. Dan di sini juga tersedia konsol box yang tidak begitu luas, cuman spesialnya adalah dia bisa dikunci secara individual menggunakan kunci utama. Di sini ada panel AC seperti biasa, di kanan kiri bisa ditutup, ada jam digital, ada tempat penyimpanan terbuka. AC-nya masih sederhana sekali ya, hanya pengaturan dingin dan sumbernya itu low and high, low, medium, high. Hanya ada 3. Nah di sini ada tombol hazard, ada indikator alarm, dan ada tombol wiper untuk kaca belakang. Ini untuk tempat koin ini tambahan ya. Nah untuk tombol ini lighter, soket lighter bisa buat soket power outlet. Tadinya sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Nah, untuk tipnya sendiri ini sudah diganti, yang tadinya awalnya single DIN, ini diganti sama pemilik double DIN tapi belum monitor. Pindah ke bawah, dia ada asbak, ada kompartemen terbuka, di sini ada 2 matic-nya. Matic ini ada overdrive-nya ya, jadi overdrive-nya tadi itu bisa menahan transmisinya di gigi 3. Untuk lebih jelasnya nanti pas lagi driving impression gue kasih tahu ke kalian. Ini ada handbrake yang masih mechanical, ada konsol box di tengah, cuman posisinya tuh terlalu rendah, cuman lumayan lah. Sama juga hard plastik, dan joknya ini masih blue draw, belum ada ornamen kulit yang diberikan Toyota. Untuk seatbeltnya masih fix, hanya ada di row depan. Jadi row kedua dan ketiga itu tidak ada seat belt. Untuk bagian atas di sini ada sun visor yang belum ada kaca dan lampu. Pion juga masih model fix. Untuk lampu bacanya ada di sini. Untuk sebelah bagian kanan dia ada electric mirror, cuman belum retract. Ini sih bagus lah untuk di zamannya, mobil yang sudah pakai electric mirror tuh udah termasuknya mewah lah ya, berkelas. Di sini juga ada tombol fog lamp, karena pada zamannya ini juga masih belum banyak mobil-mobil menggunakan tombol fog lamp yang menyatu dengan tuas lampu. Jadi tombolnya terpisah dari tuas lampu. Untuk wipernya masih biasa, lampu-lampu sebelah kanan, dan suara klaksonnya nggak mendingan daripada suara jazz tuh yang tin. Nggak berkelas, ini cukup berkelas suara klakson. Terus untuk panel-panel cluster di speedometer ini masih standar banget ya. Cuman memang untungnya dia memakai RPM. Jadi dasarnya itu biru, untuk lightnya itu dia putih. Dan jarum-jarumnya masih menggunakan orange, belum ada amber lights di situ. Dan belum ada indikator transmisi matic-nya. Cuman overdrive-nya aja. Selebihnya kalian nggak akan menumbuhkan simbol-simbol yang menunjukkan keadaan mesin atau mobil ini. Jadi udah sebagai rahasia umum, dashboard merupakan alat untuk kalian berkomunikasi dengan mobil. Untuk sebelah bagian kanan, di sini dashboard ada tweeter yang menempel di backlighting tiap pintu depan. Jadi total ada 6 speaker. Di sini ada open door, ada tombol. Nah, di sini lagi keren. Di sini ada tombol door lock. Yang Avanza aja itu nggak punya tombol door lock. Di sini ada tombol door lock, ada window lock, ada power window yang auto hanya di sisi pengemudi, dan ada tempat kompartemen terbuka di sini. Dan di sini sangat minim sekali cup holder. Jadi kalian nggak akan menemukan cup holder di Kijang ini. Kayaknya itu aja untuk bagian depan. Hand grip sebelah driver tidak ada, hanya ada penumpang. Di sini juga ada tempat untuk pembukaan kap mesin, dan ini adalah tempat sikring. Untuk membuka tangki bensin, handle-nya ada di sebelah kanan bagian pengemudi. Langsung kita cus ke row kedua. Ya, di sini yang pengen gue kasih lihat ke kalian semua adalah kita mulai dari atas, double blower, karena ini merupakan dari salah satu nilai plus di LGX ini. Jadi AC-nya itu double blower, dia bisa individual tanpa kalian menyalakan AC bagian depan. Double blower ini bisa dinyalakan plus dengan kompresornya, dan ini langsung dingin cuy. Udah gitu sisinya ada 6, 2 kali lipat dari Avanza tipe S yang pernah gue review. Kalian nggak akan pernah kepanasan di row kedua dan ketiga, walaupun row ketiganya itu tidak ada blowernya, tidak ada kisi-kisi AC-nya.
Untuk kompartemen barang juga di sini sangat minim ya, tidak ada door pocket di sini, hanya ada seat back pocket dari bangku row pertama. Untungnya penumpang bagian row kedua bisa dimanjakan dengan armrest yang terdapat di row kedua. Untuk posisi duduknya ini oke, dan jaraknya itu masih sisa 3 jari dan kaki kalian bisa masuk ke dalam jok kursi baris pertama. Dari konsol box ini juga terdapat asbak untuk penumpang bagian row kedua, dan tunneling ini juga tidak terlalu tinggi bentukannya, jadi bisa memadai penumpang di row kedua. Di sini ada handle untuk penutup pintu dengan plastik keras. Di sini ada bludu sampai sama seperti bagian depan sampai ke belakang tuh backlightingnya. Door trimnya itu masih bludu, dan power window-nya ini seperti aftermarket ya, terpisah, tidak menyatu dengan armrest. Di sini ada hand grip. Nah, gue mau tunjukin ke lu juga baris jok keduanya ini bisa direbahinnya itu luar biasa, jadi sangat rebah. Tapi memang untuk reclining ini fix, tidak bisa di reclining. Kayaknya itu aja, nggak ada lagi yang bisa dikomentari dari row kedua, dan memang minim unsur safety di LGX ini. Jadi teman-teman, ini adalah sudut rebah di jok baris kedua yang cukup rebah, yang melebihi dari Avanza 1.5S yang pernah gue review. Daripada para Jazz tuh yang tin. Dan untuk akses ke kursi row ketiga, kalian cukup menarik tuas yang di posisi paling kanan, dan ada juga sebelah kiri. Ini belum muantas tumble, jadi butuh 2 kali effortnya. Tongkat ini adalah tongkat sakti apabila kalian ingin membuka ban serep di belakang. Yang sangat mewujudkan di sini ruangnya cukup luas ya. Gua tingginya 172 dan tidak merasa kesempitan di sini. Cuma memang pangkal paha tidak ditopang dengan sempurna oleh joknya. Hanya ada headrest untuk 2 penumpang, yang 3 tidak kebagian headrest tapi bisa di-adjust. Dan untuk kaca belakang di sini bisa dibuka secara manual. Nah, sama seperti di depan, tidak ada kompartemen tempat penyimpanan barang di row ketiga. Begitupun juga dengan seat belt. Sudah tidak bisa lagi dikomentarin. Untuk sandaran ini tidak bisa di-adjust, sandarannya jadi fix. Dan begitu juga pelipatannya ini masih full semua, tidak bisa dibagi 50-50. Nah, gue pengen kasih lihat ke kalian bagaimana bagasi bagian belakang LGX ini. Dan ini adalah bagasi di Kijang LGX ini. Bagasinya cukup luas, bisa menampung di atas atau koper sedang di sini. Ini adalah subwoofer tambahan yang ditambah oleh sang pemilik. Dan apabila kalian ingin melipat jok di row ketiga ini, kalian bisa melepaskan tali pengikat di sini, lalu menarik tali yang di sini. Dan kalian akan mendapatkan keluasan kabin untuk bagasi yang sangat luas. Dan di sini ada pengunci pintu bagasi bagian belakang, coba tidak ada handle-nya. Jadi apabila kalian duduk di sini, kalian hanya bisa membuka, tapi tetap minta tolong sama orang yang di luar. Tapi pertanyaannya, kenapa ada kunci di sini ya, kalau nggak ada handle dari dalam? Jadi Toyota Kijang di generasi ini menggunakan mesin terbaru dari generasi sebelumnya, pembaruan dari seri K yang dipakai Kijang versi sebelum ini. Sekarang Kijang memakai 1 RZ-E, di mana mempunyai HP mencapai 96 horsepower di 4400 dan bertorsi 151 di 2800 RPM. Jadi dari data tersebut kalian bisa menyimpulkan Toyota Kijang ini handal di torsi bawahnya, namun tidak di RPM atas. Tidak ada teknologi katup variabel di sini, VVTi, dan EBD, ABS tidak ada di sini. Cuman sudah menggunakan EFI, Electronic Fuel Injection, yang ditanamkan Honda di generasi ini. Dan sekarang gue pengen ngerasain gimana sih sensasinya, sensasi kayak mobil kenceng aja. Gue pengen ngerasain gimana nih performa mesin 3 RZE dan driving impression-nya. Langsung aja kita mulai.
Nah, gimana ya? Udah kan tadi ngeliat top speed nih, ya nggak bisa ngarep lebih lah, karena memang ini Kijang. Lo mau lari seberapa sih kalau bawa Kijang standar, ya kan? Jadi sekarang udah waktunya gue ngomongin driving impression tentang Kijang LGX tahun 2000 manual, transmisi otomatis. Untuk naikannya sih, untuk jok deh pertama kali gue ngomongin joknya ini sebenarnya empuk ya, cuman karena kemakan usia bagian pahanya nih agak kempes, maklum karena hampir 20 tahun cuy di mobil. Wajar lah kalau misalnya joknya tuh udah mesti ditambah busanya. Terus kalau headrest ini enak banget nih, jadi langsung kena ke kepala, jadi lo nggak perlu dangak-dangak banget kalau bawa mobil Kijang ini. Terus untuk suspensinya, ini lumayan sih suspensinya. Nah, cuma memang kalau lu muatan agak banyak, kayak sedikit-sedikit mentok deg-deg gitu. Cuman kalau buat jalan sekeluarga, ini masih nyaman nih bantingannya. Dan yang bikin gue terkejut adalah mobil setua ini nggak ada tuh suara-suara misteri yang kayak keprek gitu ya, di dashboard, door trim atau bangkunya, dan ini pada masih solid. Jadi memang ternyata se-oke ini Kijang kapsul LGX tahun 2000. Nggak tahu ya kalau misalnya tahun-tahun yang lain, atau mungkin pemiliknya kurang merawat. Kalau yang gue uji sekarang sih itu nggak ada suara-suara misteri yang bikin lo semua keganggu saat berkendara gitu. Nggak ada bunyi-bunyi yang annoying pokoknya. Untuk radius putar, ya lu tau lah, ini tuh keren banget daripada Vios yang udah gue uji kemarin. Ini lebih better daripada Vios yang notabene sedan, itu sedan kecil, kalah sama LGX ini untuk radius putarnya ya, karena ini lumayan oke radius putarnya. Nah, untuk setirnya sendiri ya mirip-mirip Vios lah ya, nggak terlalu direct sama si driver, karena memang ini jatuhnya MPV bukan sedan ataupun city car. Jadi gue lagi jalan 50 nih, setirnya gue gerak-gerakin, mobilnya nggak ngikut. Bukan kosong juga, cuman memang responnya lambat. Nah, ini gue agak zigzag karena ada lubang. Nah, itu responnya tuh agak-agak kurang, jadi radiusnya mesti agak lu lebihin biar mau dia bermanuver ini mobil. Oke, ini adalah Matic 2 pedal. Nah, respons mesinnya itu yang tadi gua rasain tuh memang lemot ya. Karakteristik dari mesin yang dipakai Kijang ini ya seperti itu. Tapi memang ini adalah naik satu tingkat dari mesin yang dipakai Kijang sebelumnya. Powernya bertambah sekitar 5 horsepower kali ya. Tapi kalau untuk kebisingan noise mesinnya mirip-mirip sama Kijang K-Series. K-Series udah kayak Honda aja. Saya 7K gitu kan, 7K, 5K, noise-nya tuh masih berasa berisik lah. Dan itu juga salah satu karakteristik dari Kijang generasi ini. Untuk konsumsi bensin yang tadinya gue pikir ini mobil boros ya, ini masih dapat loh tadi 110, tergantung kaki kanan lo deh, lo bawa mobilnya seperti apa. Cuman ini nggak termasuk boros kalau gue bilang. 2000 cc, EFI, lumayan. Tadi ada lubang gede, masih bisa ditolerir goyangannya, dan nggak bikin lo sampai gujlang gitu, nggak. Cuman jangan sampai lo bawa ngebut yang ugal-ugalan, itu nggak gue recommend buat lo semua yang bawa mobil Kijang LGX ini ugal-ugalan. Cuman buat lo semua deh gue ugal-ugalan. Terus yang bikin gue impresif lagi sama LGX ini adalah AC-nya. Jadi kalau pernah kalian nonton review Avanza, itu kan dia double blower tuh, Avanza tipe S yang sempat gue review. Ini juga double blower. Yang bikin gue terkejut adalah double blowernya itu bisa nyala individual. Artinya kalian nggak perlu nyalain AC yang di depan, AC double blower itu bisa nyala secara sendirinya gitu. Dan dingin juga, blowernya juga nyala. Itu keren sih, tahun 2000 LGX bisa begitu. Sedangkan Avanza yang 2011 tetap harus nyalain AC di depan baru bisa nyalain double blowernya. It's good. Dan itu lubang AC-nya ada 6 cuy, kanan 3, kiri 3. Gokil, karena memang luas
kabin Kijang ini lega banget ya. Ya makanya saat itu ini adalah rajanya MPV pada masanya. Terus kalau untuk ngomongin teknologi, jauh sih sama mobil-mobil kekinian zaman sekarang tuh jauh. Cuman pada masanya itu balik lagi, ini udah ada matic, udah ada overdrive-nya maticnya ya. Yang overdrive itu akan menahan transmisinya di gigi 3. Nah, dan akan menurunkan RPM. Jadi kalau buat jalan santai gitu, mendingan lo pakai overdrive aja karena akan berpengaruh dengan konsumsi bensin. Masalah fitur-fitur tadi gue udah jelasin pas di review seperti apa, dan dengan harga yang masih stabil, makanya gue nggak heran nih Kijang bisa sestabil itu harganya karena memang spare partnya murah, bengkel pelosok pedalaman juga bisa benerin ini mobil, bandel mesinnya tuh dari generasi sebelumnya sampai sekarang memang terkenal bandaknya. Memang rivalnya tuh seperti Suzuki Panther yang bisa hampir menandingi nama besar Kijang. Cuman sayang Panther kayaknya nggak ada yang bensin ya. Kalau Kijang ini ada yang diesel ya. Untuk kalian yang mau bertanya atau mau koreksi penjelasan gue bisa komen di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian berminat di atas mobil ini, mau membelinya, di kolom deskripsi gue kasih nomor sang empu nih mobil. Jadi kalian langsung hubungi dia aja, langsung nego-nego harga. Kalau misalnya nomornya udah nggak ada di deskripsi, berarti mobilnya sudah terjual. Oke. Terus terima kasih kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dong dukung gue dengan subscribe, like, gue demen juga, share apalagi bikin gue bahagia. Dan satu pesan gue untuk selalu kontrol emosi lo semua saat berkendara. Gue pamit. Wassalam.